Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Pandemi mengubah kita semua ya. Amin. Tapi jadi betah di rumah, jadi family man. Saya 2 tahun ini nggak pergi kemana-mana kecuali ke Jepang. Itu pun karena sudah terlanjur ada jadwal ya. Hari ini mari kita belajar satu hal. Saya kasih judul, jangan menjadi palsu. Oke, dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur jika kebenaran firman-Mu diungkapkan, biarlah itu juga bukan hanya mengenal setiap jemaat, tetapi hamba-Mu juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mau diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Oh, bisa lihat di situ, oke. Nah, barang yang berkualitas seringkali dipalsukan dengan istilah KW. Nah, suatu kali saya melihat sweater semacam ini di sebuah bandara di Perth di Australia Barat, dan saya lihat harganya, tapi saya mau keburu mau ke Sydney, saya tinggal. Sampai di Sydney saya ketemu t-shirt yang sama, saya lihat harganya 4 kali lipat. Dan saya tanya, loh, ini beda state kok harganya beda banget. Dia nggak tersinggung, dan tiba-tiba dia berkata, tunggu sebentar ya. Dia ambil di rak bawahnya, ditaruh di atasnya. Yang kamu lihat yang ini kan, persis sama. Terus saya bilang, iya sama. Kalau kamu lihat, coba kamu pegang. Begitu saya pegang, yang satu kuasar sekali, yang punya Sydney halus, yang satu wool KW, yang satu wool asli. Terus dia berkata, karena banyak yang tanya seperti itu, saya sengaja beli KW-nya satu. Jadi kalau ada yang beli ngeyel seperti you, ya saya tunjukkan asli. Nah, ternyata sudah begitu saya nggak jadi beli lagi, betul ya? Karena harganya 4 kali lipat. Karena yang palsu saya beli nggak boleh. Yang ini aja yang saya beli. Oh enggak boleh, kamu beli yang ini. Oke. Nah, tapi kita senang ya beli sesuatu yang palsu. Mengapa? Karena yaitu murah. Tapi kekristenan itu bukan palsu, setuju? Dan itu mahal banget. Oke, kita lihat next. Nah ini. Nah, yang asli itu sampai iklannya dibuat, dipakaikan ke penguin. Dipakaikan ke penguin. Dan kalau Anda tidak melihat dengan cermat, penguinnya itu palsu itu. Nah, itu sweaternya asli, penguinnya palsu. Karena penguin asli nggak bisa itu dipakai pakaian kayak gitu ya. Oke. Nah, seringkali kita sulit membedakan mana barang yang asli dan mana yang palsu. Seperti jam tangan Daniel Wellington, yang sebelah kiri itu yang ori, sebelah kanan yang palsu. Anda bisa bedain? Coba Anda pandang dengan cermat, yang di mana palsu, yang mana yang asli. Ternyata hanya di putaran jamnya itu. Yang satu lebih lancip dan yang satu enggak. Dan kalau kita punya bendanya langsung, kita baru tahu Daniel Wellington yang asli dan yang palsu. Dan salah satu cara untuk membedakan mana yang asli dan palsu adalah bahwa DW yang asli dilengkapi dengan manual book dan barcode tag semacam ini, barcode tag. Nah, menjelang Imlek dan Valentine Day kemarin itu banyak orang yang menawarkan jasa menjadi pacar dengan bayaran $50 sampai $5.000 per hari. Khususnya di Congkok ya. Mengapa di Congkok itu kalau pulang tidak peduli anak cowok atau anak cewek, selalu ditanyai, sudah punya pacar belum? Sudah punya pacar belum? Ini mamah pengen punya cucu, pacar aja belum sudah seperti itu. Karena Grisenen, itu bahasa Ibrani ya, Grisenen ya.
Akhirnya sewa pacar, sewa pacar. Saya aja berkali-kali ditanya kapan mantu, kapan mantu. Dan saya bilang, ya ini tanya sendiri aja kapan mantu. Karena anak sekarang itu nggak mau cepet-cepet deh. Maunya nanti, nanti, nanti. Meskipun sudah sama-sama selesai kuliah, bilangnya nanti, bilangnya nanti. Nanti kalau sudah punya rumah, bilangnya nyicil dalamnya. Nyicil dalamnya masih terus seperti itu. Sampai merasa mapan. Kapan mapannya? Nah itu yang nggak jelas. Nah menghindari pertanyaan kepo dari ortu dan teman, kapan punya pacar. Dan ini yang digambarkan seperti ini, sewa pacar di Jepang, itu kalau saya kruskan, saya sempat masuk nih, karena diajak teman saya, pengen lihat lah sewa pacar di Tokyo, ada tempatnya. Nah di sini dikasih foto, kalau mau lihat orangnya langsung keluar loh. Seperti ini, itu sewanya dari yen, kalau dikruskan itu 523.000 per jam. Mahal itu. Jadi daripada sewa lebih baik untuk ngejar yang asli, ya betul ya. Oke, itu sewa 10 jamnya 5 juta kan. Oke. Nah, jadi sewa pacar di Tiongkok malah untuk dikenalkan kepada ini ortunya. Ditulis langsung, rent boyfriend, China shopping mall. Jadi ada shopping mall begini yang tentu kita tahu ya kalau ke Congkok shopping mall yang paling gede itu seperti apa. Itu ada satu sesi yang ini, yang dijual, bukan dijual, disewakan cowok-cowok seperti itu. Istri saya ajak mampir nggak mau loh. Padahal bilang, ini kan yang cowok, bukan sesi cewek, nggak usah kata. Pengen tak tunjukin loh, sewa cowok di Congkok kayak gini nih loh. Gila loh mereka, dan sangat ramah loh. Langsung mau tanya, dipakai di dalam kota atau di luar kota, seperti itu. Di luar kota, dicat hotelnya kamu yang tanggung, ya, sampai sejauh itu ya. Nah, cowok juga ada, bahkan cewek yang ingin sewa pacar bisa ke mall khusus. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang asli dan bukan palsu? Salah satu paling jitu adalah mengerti mana yang asli. Nah, salah satu ponakan saya itu di BCA, dan dia nangani nasabah khusus. Jadi dia nggak nangani nasabah umum, nasabah khusus itu nasabahnya dalam sehari tidak lebih dari 10, maksimal 5. Tapi siapa sih yang disebut nasabah khusus itu? Salah satunya gudang garam. Jadi Anda tahu setorannya berapa, betul ya? Dan seringkali saya godain gini, kamu lihat setoran gudang garam gak pusing? Oh pusing, uangnya banyak sekali tapi bukan uangku. Oke, uangnya banyak sekali tapi bukan uangku. Dan kalau store tinggal telepon loh. Nanti bank yang ambil. Dan kalau ambil, itu sopir ganti, mobil ganti. Setiap hari itu mobil ganti, rute ganti. Jadi ponakan saya kalau ambil uang selalu mobilnya ganti, sopirnya ganti. Rutenya ganti, supaya tidak apa? Ditutno perampok, betul ya. Jadi kadang keluar kota dulu, baru mampir ke sana ambil setorannya. Lama-lama nggak tahan ponakan saya, takut juga sih. Betul ya, apalagi dia cewek begitu. Dan saya tanya, kamu bisa nggak bedain uang asli dan palsu? Sekarang aku nggak lihat dah bisa loh. Dengan menghitung begini, kalau ada yang palsu dia ditaruh. Mengapa? Karena tangannya biasa ngitung yang asli. Jadi kalau ada yang palsu dia kerasa loh. Saking hebatnya ya. Saya kalau ngitung kan gini ya. Saking bodohnya, kalau dia sudah langsung sekali lima gitu. Kok nggak rontok ya? Kalau saya ucul kabeh itu, betul ya, saking cepetnya itu. Nah, waktu saya ke Congkok, saya tinjau toko giok, dan dia tunjukkan, yang satu yang di atas itu hanya $1. Tapi yang di bawah itu 1 juta US dollar. Bayangkan, $1 dolar, 1 juta US dollar. Nah, kalau uang yang itu yang asli, yang bawah yang palsu. Enggak kelihatan bedanya kan? Yang 50 ribuan, yang kiri yang asli, yang kanan yang palsu. Tapi saya tahu kalau tas cewek yang asli atau yang palsu, saya tahu. Anda pakai LV asli atau palsu, saya tahu. Gimana cara bedanya?
Itu manajernya Ion yang di Singapura, itu best friend saya. Dia udah puluhan tahun di LV, dan saya pernah diajak ke showroomnya ditunjukin, ini loh, detail-detailnya di sini. Kamu lihat bagian ini, yang palsu ini loh. Gitu. Tapi kalau di gereja, dari jarak jauh saya tahu mana yang asli, mana yang palsu. Jadi lihat, kalau ditaruhnya itu ditaruh sebelah dan pelan-pelan, itu asli. Kalau ditaruh di bawah, terus gini, strike, oh pasti palsu itu. Betul ya. Jadi kalau naruhnya pelan-pelan, oh asli. Tapi kalau naruh di gini terus digeser begitu, oh itu mesti KW itu. Oke. Nah, mari kita belajar makna keselamatan yang sejati. Karena saat ini justru setelah pandemi kita bisa tahu mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak. Jemaat berkurang drastis kan ketika pandemi. Bahkan ada jemaat saya itu yang bilang gini, Pak, saya itu sekarang sebulan 2 kali aja ya, minggu pertama dan minggu ketiga. 2 dan 4 saya di rumah. Dan kalau 2 dan 4, saya malah ibadah 5 kali Pak, dalam sehari. Kok bisa? Mengunjungi 5 gereja yang lain dengan streaming. Oh luar biasa ya. Merasa lebih sakti. Jadi sehari bisa ikut 5 kali ibadah. Saya tanya jujur, kamu ikuti mulai awal sampai akhir? Ya enggak. Saya set kan di YouTube ya. Tinggal pas khotbahnya saya setel, nanti dia amin, saya patikan pindah gereja lain. Nah, itu yang palsu itu. Oke. Kalau asli mulai dari awal sampai akhir dong. Betul ya? Kadang-kadang sebelum doa berkat sudah pulang, itu pasti yang palsu itu. Kalau yang asli, nungguin yang doa berkatnya. Tapi kalau hanya nunggu yang doa berkatnya aja, itu ya palsu juga itu berarti. Hanya mau nerima, tidak mau memberi. Betul ya? Nah, unik loh, karena ada orang yang sebetulnya hatinya rindu ketemu Tuhan, itu justru bisa sangat asli. Mengapa? Ada buruh Chinese, kita tahu kalau ke Congkok, ada yang pernah kunjungan ke pabrik di Congkok, luar biasa ya mereka kerjanya ya, cepet sekali. Sehingga buruh China yang ke Indonesia kan dicemburui ya, karena mereka bisa menghasilkan lebih banyak. Jadi di pabrik pensil, itu kalau mereka makan yang dari Chinese itu makan sebentar saja dia balik kerja lagi. Sehingga omsetnya mereka tinggi sekali. Dan ada satu buruh itu yang Kristen. Karena jam istirahatnya itu pendek, dia makan cepet-cepet, dia selalu ke gereja di samping pabrik. Dan hanya berkata begini, Yesus ini Owe, pulang dia. Udah hanya ngomong, ini saya, dia balik lagi, store muka. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Suatu kali dia sakit, harus dirawat di rumah sakit, dia gak bisa lagi ke gereja. Maksain, karena diinfus sama susternya sampai ditungguin, dipegangi, dia lihat jam itu sudah gelisah itu. Karena biasanya pada jam itu dia store muka. Kali ini dia gak store muka, padahal hanya datang Yesus ini aku, balik lagi, gak ngapa-ngapain, dia sudah puas. Tapi Anda tahu, ketika menjelang pas jam itu, tiba-tiba dia tertegun sejenak, matanya seperti memandang di belakang suster itu. Dan dia tersenyum. Susternya tanya, "Loh, kenapa?" "Aku nggak bisa ke gereja, Yesus yang sekarang kunjungi aku." Terus tanya, "Yesus ngomong apa?" Dia bilang gini, "Awi, ini aku, hilang." Dibalas sama Yesus. Oke, biasanya terbuka. Ini dibalas sama Yesus, jadi dia sakit muncul. Ini Yesus, hilang dia. Oke, tapi dia lega sekali. Itu malah yang asli ya, jujur dengan kekristenannya. Mari kita lihat keselamatan yang sejati. Yang pertama, kasih karunia Allah dinyatakan. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, real, bukan palsu. Inilah beda kasih karunia dan mercy. Sehingga kalau kita punya anak perempuan, itu menarik sekali kalau diberi nama mercy. Mercy artinya apa? Mercy, kasih karunia. Kalau grace itu belas kasihan. We get, we don't deserve. Kita memperoleh apa yang kita seharusnya tidak layak kita terima. Sebaliknya, kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Apa sih yang seharusnya kita terima? Penjara. Apa sih yang seharusnya kita terima? Neraka.
Tapi karena pengampunan Tuhan, kita enggak dapatkan. Tapi apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan. Betul ya? Seharusnya kita enggak layak kan? Tapi kita terima. Itu sebabnya kalau punya anak cewek, kasih nama aja. Yang pertama Grace, yang kedua Mercy, yang ketiga Audi atau BMW, ya terserah lah. Oke? Nah, jadi grace is getting something you don't deserve, and mercy is not getting what you do deserve. Kita lihat yang pertama. Kasih karunia yang dinyatakan itu lewat Yesus Kristus. Di dalam Lukas 9:35, maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Siapa yang pernah mendengar suara seperti itu, tolong angkat tangan. Ada teman di Geraha mau baptis 2 anaknya langsung karena mau dikirim studi ke US. Dan saya baptisnya di rumahnya. Di rumahnya pertama kakaknya yang cowok, setelah saya baptis keluar. Kemudian adiknya yang cewek. Gitu saya baptis, saya suruh doa sebentar, dia nggak keluar-keluar. Lama dia pandengin atas dan air matanya netes. Saya tanyai, kenapa? Itu dia berkata, seumur hidup saya belum pernah mendengar suara. Tapi hari ini kok saya dengar suara dari atas ya. Bukan suara Pak Safir. Saya tanya, suaranya seperti apa? Dia berkata, engkaulah anakku, aku berkenan. Sejak itu hidupnya diubahkan. Jadi mamahnya cerita, di LA pun dia jadi anak yang sangat baik, jaga kekudusan, pergaulannya sangat dia jaga. Karena seperti dapat panggilan khusus. Kalau kita dikatakan kau anakku yang berkenan, bukankah itu luar biasa ya? Itu yang mengubahkan hidup kita. Yang kedua, tidak ada nama lain artinya palsu yang membuat kita bisa diselamatkan. Kisah 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekarang banyak umat Tuhan di Indonesia yang ke Afrika kan, ingin melihat gereja yang kalau ibadah 1 juta orang, betul ya? Saya diajak Pak, saya juga diajak itu. Dan ibadah itu lapangan raksasa betul, dan semua orang ingin ke sana, inginnya bawa pulang. Supaya di Indonesia bisa terjadi kegerakan yang sama. Bisa? Enggak loh. Karena alamnya beda. Tapi kalau ingin merasakan apinya, boleh berangkat sih. Kalau ingin merasakan apinya, boleh berangkat. Seminarnya juga boleh berangkat. Nah, kadang-kadang kita berkata, kok di sana bisa, di sini enggak ya? Nah, tergantung Tuhan dong. Betul ya? Sukanya Tuhan. Kalau di sana bisa, di sini enggak, itu jangan kita tanyakan mengapa, tapi yang perlu kita tanyakan adalah diri kita sendiri. Seperti di gereja Bah Tanah di Congkok, itu kan suatu kali hamba-hamba Tuhan itu datang ke sana, satu gereja Bah Tanah, ini jauh hari sebelum pandemi, dan waktu perjamuan kudus, semua heran, karena anggurnya nggak ada. Mereka pakai ember gitu, dan itu air putih biasa, air putih. Tetapi pendetanya yang semacam pakai jibo sederhana sekali lusuh gitu, dia hanya berdoa, Tuhan, seperti Engkau mengubah air menjadi anggur di Kana, ubahkan juga air ini. Semua nggak ada yang membuka mata, kecuali pendeta-pendeta Indonesia. Loh, ini true story loh, mereka kaget itu. Duh, kok gitu? Mereka melek semua kan lihat. Dan air dalam ember itu pelan-pelan berubah merah muda dan akhirnya menjadi merah. Dan selesai, masih tanya, loh kalian kok melakukan ini? Dan mereka berkata, kami nggak punya uang lebih untuk beli anggur. Bukankah Tuhan akan cukupkan? Dan tidak ada, heran tidak ada, mujizat itu biasa bagi mereka. Malah mereka tanya, loh di Indonesia nggak pernah tak?
pendeta sing Indonesia malah pura-pura nggak denger aja, tanya gitu tuh. Di Indonesia nggak pernah toh. Oh, di Indonesia air malah jadi air kencing, betul ya? Nah, apakah iman mereka lebih sakti? Apakah imannya beda? Ya enggak. Tapi itu kalau karya Tuhan di mana kita semakin terjepit, biasanya kuasanya akan semakin dinyatakan, bukan? Itu sebabnya no other name, tidak ada nama lain kecuali oleh Tuhan kita diselamatkan. Dan kemarin viral juga ya, ada pendeta di Afrika lagi, ini juga aneh-aneh nih, ngaku Mesias. Kemudian lari ke kantor polisi untuk dilindungi. Ditanya, mengapa? Soalnya sama orang kampung aku mau disalibkan. Mau disalibkan takut, kalau dia Mesias ya nggak takut dong. Dan ini benar terjadi nih, coba cek aja nanti keluar. Oke, The Last Messiah gitu, Anda ketik, nanti keluar itu videonya itu. Ketakutan ke kantor polisi, dan dia cerita terbata-bata, aku mau disalibkan sama orang kampung. Namun dia ngaku-ngaku Yesus mau disalibkan takut. Yang kedua, kasih karunia Allah itu menyelamatkan, lihat Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita lihat yang pertama. Kita diselamatkan dari apa sih? Dari the wrath of God, murka Allah. Roma 1:18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Yang kedua, ini berita baiknya, kita diperdamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan. Ingat, dibenarkan bukan membenarkan diri sendiri loh. Kadang-kadang dibenarkan dengan pembenaran, kelihatannya mirip ya, tapi beda sekali dibenarkan dan pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, kasih karunia Allah itu mendidik kita. Titus 2:12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Siapa yang masih single? Ada? Oke. Nah, saya itu buka dating class, bukan apa-apa sih, karena usulan teman-teman, dulu waktu saya masih jadi pendeta di Australia, saya itu buka dating camp. Dating camp, dan biasanya kita ambil di sebuah pulau, misalnya di Phillip Island. Pesertanya dari Selandia Baru dan dari Australia, kumpul di situ 3 hari 2 malam, dan siang saya adakan sesi untuk bagaimana pacaran yang kudus, bagaimana memilih pacaran sesuai firman Tuhan, dijodohkan boleh atau tidak, seperti itu. Dan malamnya adalah sesi konseling. Dan karena beberapa teman itu bilang, cobalah diadain di sini. Dan betul, saya adain, dan interdenominasi. Jadi saya bilang sejak awal, nanti yang ikut selesai acara balik ya ke gereja masing-masing. Dan mereka bilang, oh ya. Dan kemarin angkatan pertama selesai, yang jadian itu 30%. Sampai berita itu kedengaran gereja lain. Sampai, nanti tak kirim ya, oh, anak-anakku tak kirim begitu. Sampai dari gereja di timur ada yang ikut berangkat di situ. Itu 30% itu gede loh. 30%. Karena syarat kami yang ikut itu satu, usia minimal 13 tahun. Mengapa 13 tahun? 13 tahun itu diajari supaya tidak pacaran. Yang usia 13 tahun diajari supaya tidak pacaran lebih dulu, supaya dia menjaga kekudusan ketika dalam pergaulan. Yang boleh ikut, yang belum punya pacar, atau yang sedang cari pacar. Soalnya dating app kan banyak ya, semuanya ikut dating app. Pakai Tinder, pakai macam-macam, apakah nggak boleh? Oh boleh-boleh saja. Nah kemarin sebuah perusahaan di Surabaya, salah satu perusahaan raksasa di Surabaya, itu ngajak saya makan. Dan berkata begini, Pak tak biayai ya, kami mau buka app perjodohan khusus Kristen, Bapak yang kelola ya. Duh, kok gak enak ya, nanti wajahku jadi mak comblang.
Dan dia serius Pak, tim IT kami sudah siap loh. Nanti Bapak tinggal tentukan aja kriterianya gimana gitu. Saya bilang, saya doain dulu ya, sampai sekarang belum tak jawab-jawab tuh. Kata istri saya, kamu nanti semakin sibuk loh. Karena sampai hari ini, saya memang tiap bulan itu minimal mengenalkan 2 pasangan. Jadi sudah puluhan yang jadi, banyak orang yang tanya, kamu tuh cari apa sih jodohin orang? Ya cari kaki babi lah. Orang kuno bilang gitu ya. Oke, orang kuno kan bilang gitu. Saya ngisi di GBI Rock, itu ada ibu-ibu yang berkata begini, Pak, jodoh anakku Pak. Nanti lihat jodoh, kamu tak kasih kaki babi, tak kasih babi utuh Pak. yang masih hidup. Ternyata itu merupakan kebutuhan. Betul ya? Nah, mengapa? Karena zaman sekarang pacaran seperti ini banyak yang kefasikan. Pacaran, padahal dia sudah nikah loh. Dan nikahnya pun cari tanggal supaya pacarnya nggak tahu. Hebat ya. Sampai sejauh itu. Ngeri sekali. Itu sebabnya anak-anak kita terutama, kan kita berkata begini, kalau anak kita cewek bahaya. Saya berkata enggak loh, anak saya cowok-cowok juga bahaya loh. Kalau anak cowok saya membahayakan cewek lain kan saya ikut ruwet kan. Betul? Jangan merasa enak kalau anak kita cowok. Oh enggak boleh juga. Oke, nah itu sebabnya di Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan deny, jadi tolak ungodliness, jadi tolak kefasikan, deny worldly desire, jadi tolak semua yang duniawi, live sensibly, jadi harus hidup itu bukan hanya dipandang aja, tapi harus tahu sampai ke dalam-dalamnya. Yang pertama, mendidik kita meninggalkan kefasikan yang mendatangkan murka Allah, artinya mendidik kita untuk mengasihi Allah dan apa yang Allah kasihi. Mengasihi Allah dan apa yang Allah kasihi. Gampang sih, kalau apa yang Tuhan inginkan, itu seharusnya juga kita inginkan. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesengsaraan dari dosa. Siapa ini? Musa. Seharusnya dia lebih baik gak usah bebaskan bangsa Israel dong. Dia the Prince of Egypt kan, dia itu putra mahkota Mesir, waktu itu Israel dijajah Mesir ya enak dari segi penjajah kan. Tapi dia berani keluar untuk membebaskan bangsa Israel. Jika berlambat-lambat, kita akan terpikat oleh dunia dan akhirnya merasakan kiamat seperti kasus Sodom dan Gomora. Suatu kali saya diajak oleh teman, itu ninjau patungnya istri Lot. Dan saya tanya, you yakin tak ini istri Lot? Saya itu loh curiga, kayak enggak sih. Lemu banget gitu loh. Saya rada ragu-ragu ini istri Lot. Tak lihat di tempatnya kayaknya enggak di situ juga itu. Terus dia bilang, loh ini soalnya sudah dipindahin. Loh. Saya kok enggak percaya itu. Karena orang-orang itu untuk memancing turis ada saja, ini istri Lot. Udah tiang garam sekian abad kan dia luntur ya. Betul ya, masih ada, itu pasti kerjaan orang. Luar biasa, oke? Pasti buatan congkok itu. Karena congkok itu apa saja bisa ditiru loh. Elon Musk saja yang palsu ada loh. Betul ya, Elon Musk palsu kan ada ya. Yang kedua, untuk hidup bijaksana di dunia ini. Lihat Titus 2 ayat 2 sampai 6. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat, dalam iman. Saya nggak berani pandang Pak Yohanes, karena Pak Yohanes masih remaja. Loh, nggak percaya Pak, cek di WHO, umur remaja itu berapa? 60 itu masih remaja. Kalau menurut WHO, berarti kalau kita ya masih sekia lah. Oke, dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam apa? Segala hal, bukan dalam satu hal, tetapi dalam segala hal. Yang penting adalah hidup bijaksana.
Saya mengkonseling seorang remaja, dulu jemaat saya sih ketika saya pelayanan di luar negeri, dia ada pulang ke Jakarta, dia telepon bahwa dia ditipu sama pacarnya. Dan dia berkata begini, sakit luar biasa karena dikasih kartu kredit tambahan sama dia. Nah, kartu kredit tambahannya itu ultimate, yang limitless itu, yang tanpa batas. Dan uangnya ditipu 30 miliar. 30 miliar. Nah, handphone saya kan saya speaker supaya istriku dengar, soal istri kenal itu anak itu. Dan dia berkata begini, sakit sih, artinya berarti dia tidak mencintai saya, hanya mencintai uang saya. Dan dia berkata begini, kalau uangnya sih enggak seberapa katanya. Begitu-begitu saya sama nulis sama istri saya, uangnya enggak seberapa, itu kita hilang jual celana segala bisa, betul. Dia bilang uangnya enggak seberapa. Saya tahu dia memang keluarga konglomerat di Jakarta, uangnya sih enggak seberapa, tapi artinya dia itu ngejar saya hanya manfaatin saya. Terus dia bilang begini, cariin saya ya, istri saya tolak, lu nyari orang Surabaya susah loh, oke? Dan tapi ternyata dia betul-betul low profile kok. Saya kenalin arek Surabaya yang karyawan biasa, gak apa-apa itu. Telepon-teleponan, sampai karyawannya bilang sama saya setelah seminggu, Pak Safir gak jadi ya, ternyata dia anak konglomerat loh. Nah kalau anak konglomerat masalah apa? Yang masalah aku minder. Loh gak usah minder, yang sana gak apa-apa toh? Enggak apa-apa, aku yang masalah. Oke, ternyata kalau perbedaannya terlalu tinggi itu bahaya ya. Padahal gak apa-apa, betul? Loh iya Pak, iya gak apa-apa kan? Dia bilang, kalau aku yang pihak cewek gak apa-apa, aku yang cowok loh, yang sama cewek loh. Dia takut kalau berkumpul dengan keluarganya. Saya berkata, gak apa-apa, papa mamanya baik kok. Saya tahu persis papa mamanya oke-oke aja kok. Yang keempat, kasih karunia Allah mempersiapkan kita untuk apa? Peralihan dari posisi kita yang sekarang ke posisi yang akan datang. Ini yang penting. Tadi saya lihat praise and worship-nya keren loh. Jujur saya harus akui. Good lah. Siapa 2 WL-nya tadi? Gak kalah dengan di mall-mall. Loh benar, sekarang kan saya diundang khotbah kan di mall-mall ya. Bulan depan ya di mall lagi ya. Sekarang banyak kan yang ibadah di mall sampai 5 kali sehari gitu ya. Mari kita lihat yang pertama. Peralihan dari posisi kita yang sekarang ke posisi yang akan datang. Titus 2:13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dari pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita mengenal istilah dulu dan sekarang, atau now and then. Contoh Jakarta, mari kita lihat tahun 60. Siapa yang sudah lahir? Oke, yang sudah lahir tuwek kabeh itu. Nah, saya juga 60, jadi berarti kan tuwek kabeh. Betul ya? Coba lihat yang sekarang. Beda ya. Jakarta, saya dulu kan kerja di Jakarta ya, di Jakarta Barat, di Greenfield. Sekarang coba lihat yang kedua, berikutnya. Nah ini Surabaya, yang atas yang dulu, yang bawah yang sekarang. Coba yang kanan sudah berubah banget ya. Yang tengah masih mirip ya. Lihat perubahannya. Kota aja berubah, kita berubah enggak? Halo? Ada anak sama mamahnya itu dikasih uang. Ini ya, kasih 10.000. Nanti yang 5.000 untuk kolektor, yang 5.000 untuk kamu. Naik terus. Ketika sudah SMA dikasih 50.000 sama mamahnya. Yang 5.000 masukkan gereja, 45.000 dibawa dia. Mamahnya akhirnya tahu, loh Nyonyo, kamu tak kasih 50 kan seharusnya 25. Loh enggak mah, soalnya pendeta di gereja ngajarin kan Tuhan Yesus dari dulu sampai sekarang sama. Jadi ya saya kasih kolektornya sama. Loh, anak seperti ini kudu diselentiki, betul ya. Kalau anakku tak lakban mulutnya ini, betul ya. Ngawur, jadi kasih gomban, sing simban go dikantongi, goceng masuk nih kolektor. Itu tenggiri ruwet Pak. Oke, dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Enggak, coba lihat gambar berikutnya. Oke, kalau diri kita secara rohani, ketika diselamatkan, apakah wanita ini
Tetap? Pasti tidak. Karena Yesus berkata apa? Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan yang kedua, kedatangannya dengan menebus dan menyucikan kita. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Go and sin no more. Mari kita lihat kesimpulannya. Tadi gambar sebelumnya coba lihat next. Sebelumnya? Oke, ya. Betul. Mari kita introspeksi diri. Yang pertama, maukah kita menerima kasih karunia dari Allah yang menyelamatkan kita? Kadang-kadang untuk menerima sesuatu itu, kita harus ditawari. Betul ya? Ada orang tertentu itu kalau diberi, belum tentu senang, tetapi gengsi. Kalau Natalan kan, ya hamba Tuhan itu Natalan kulkas selalu nggak cukup ya Pak ya. Buat diganti yang gede 2 pintu pun tetap nggak cukup. Dan Natalan istri saya selalu sibuk tuh keluar untuk bagi-bagi itu. Dan dia bilang gini ya, beda ya, kita dulu tinggal di timur dan di barat itu beda ya. Dulu waktu saya tinggal di timur, itu tetangga kiri kanan kalau saya bagi itu senang loh. Kalau yang di barat itu kayak nggak say thank you gitu loh. Oke, karena yang di barat mayoritas tetangga Chinese semua, jadi kayak nggak butuh gitu loh. Jadi ngasihnya harus yang lebih jauh, bukan di kompleks perumahan kita. Kalau kompleks perumahan kita saya bilang, nggak usah. Mereka mungkin lebih punya dari kita kan. Nah kadang-kadang sudah dikasih aja masih seperti itu. Gengsi kita yang terlalu tinggi. Yang kedua, maukah kita menerima kasih karunia dari Allah yang membebaskan kita dari murkanya? Yang ketiga, maukah kita dididik agar bisa meninggalkan kefasikan dan hidup bijaksana? Maukah kita berperang melawan kedagingan kita dan malah menikmati kenikmatan dunia? Katanya ujian itu justru bukan ketika kita kekurangan. Ujian itu justru ketika kita kelebihan. Anak muda ya, misalnya gaji pertama 5 juta UMR. Oke. Ketika gaji Anda 50 juta per bulan, gaya hidup Anda tetap sama atau berubah? Berubah ya? Karena saya punya temen, itu dia kalau pakai kaos selalu pakai Nevada. Selalu. Suatu kali dia diangkat jadi direktur. Tidak pernah lagi pakai itu. Selalu pakai kalau nggak Burberry, Lacoste. Yang asli. Ketika saya tanya, nggak pakai Nevada lagi? Gatel. Loh, kok gatel itu loh? Tekondi gatelnya itu loh. Aku sampai ambil istriku loh. Ini edan orang ini. Loh kok malah gatel itu apa sih? Wong bahannya loh pokok, ya kan? Mengapa? Jadi kalau kita naik itu harus kita uji apakah kita mau gaya hidup kita jadi ikut naik. Kalau kita bisa tetap mempertahankan gaya hidup yang sama, berarti Anda lulus ujian. Setuju? Teman saya yang di Jakarta yang kehilangan 30M itu, sampai sekarang gaya hidupnya nggak berubah loh. Setiap kali saya ke Jakarta dia selalu telepon. Keluar yuk. Hei aku transit aja loh 4 jam. Nah, kalau transit 4 jam ya sudah. Kita makan di bandara aja, di bandara aja. Dulu waktu masih di luar negeri pun ngajak jalan kita pakai public transport loh. Sampai orang-orang berkata, itu anak konglomerat kok bisa seperti itu ya. Loh kamu nggak kenal, kalau kamu kenal kamu pasti mau bawa pakai mantu itu. Luar biasa itu, low profile, tidak pernah. Wong dia bilang, kalau saya kenalin dia bilang gini, boleh kenalin, tapi jangan ngomong ya, papaku siapa. Nanti kalau bilang papanya siapa, wah ini cowok-cowok matre kan ngejar ya. Tapi boleh kenalin, tapi jangan bilang papaku siapa. Keren arek itu. Oke. Saya itu setiap Kamis kan ada IG Live ya, ngobrol IG Live dengan Talk. Nah yang Kamis depan, berarti Kamis ini ya, Anda ikut jam 7 di IG Live saya, Anda lihat. Anda akan menemukan gadis yang juga seperti itu. Jadi dia sangat low profile, padahal dia bisnisnya banyak banget.
Jadi nawarinya itu akuisisi, itu bisa hotel, akuisisi bisa restoran, dan masih single, kalau mau kenalin boleh, nanti kan saya ada berkaki babi, betul ya? Oke, Kamis depan, Anda cek ya. Oke, yang kelima, siapkah kita menantikan kedatangannya? Yang kedua, dan kayaknya sudah semakin dekat, betul ya Pak ya? Kita pasti merasakan sih di dalam roh kita. Yang keenam, siapkan kita dengan penuh semangat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada kita. Jika jawaban kita mau dan siap, mari kita lakukan perintahnya. Titus 2:15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saya dulu pernah baca buku ini, buku saya hilang dipinjam orang dan kemarin saya beli lagi. Ini buku ini sudah terjual 15 juta eksemplar, bestseller di US. Judulnya The Monk Who Sold His Ferrari. Jadi Julian Mantle, dia seorang pengacara top di US, lawyer. Kalau pengacara itu di Amerika kan kaya raya ya. Tapi dia nggak pernah merasakan hidup bahagia, itu nggak pernah. Kapan dia bahagia? Ketika dia jual Ferrarinya, dia jual semua hartanya, dan dia pindah ke India. Untuk apa? Menjalani simple living. Hidup yang benar-benar sederhana, dari satu tempat ke tempat lain pakai public transport, dari satu tempat ke tempat yang lain jalan kaki. Tetapi justru ketika dia mengalami semua itu, dia hidup happy. Mungkin orang berkata begini, bosen sugih. Oh enggak ono. Siapa di sini yang bosen sugih, tolong angkat tangan tak foto nih. Pengen tahu aku, siapa yang bosen kaya, tolong tak foto nih ya. Tapi ternyata di dunia itu ada yang seperti itu. Karena belum lama ini saya juga makan bersama seseorang yang ya begitu. Dia berkata, sebentar lagi saya akan pensiun, dan saya sudah punya, beli tanah di Trawas, dan saya akan berkebun di situ. Nanti pelihara seekor atau 2 ekor sapi, perah, untuk susu saya, terus untuk tanaman, setelah itu saya sama istri akan mencoba hidup sebagai petani. Dan mungkin yang lain nggak percaya ya, karena dia anak OKL Surabaya kan. Kalau saya percaya, karena saya bergaul dengan dia sudah belasan tahun, puluhan tahun. Karena dia dari dulu memang simply living. Dia nggak pernah hura-hura, nggak pernah flexing, pamer di Instagram, nggak pernah. Padahal saya tahu apartemennya di US itu yang di President Room loh. Tetapi dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Saya jadi pinjemi, saya malah nggak mau kok. Nanti hilang barangnya lah repot saya. Betul ya? Tapi dia ingin hidup itu sederhana saja. Apakah kita siap seperti itu? Kembali ke surga, kita lahir nggak membawa apa-apa, saat kita balik, kita juga nggak bawa apa-apa. Siapa yang setuju tolong angkat tangan? Setuju, nanti pulang dompetnya kasihkan saya ya. Loh, nanti dikira ini lebih jahat dari motivator. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika hari ini kami belajar bahwa di dalam kehidupan ini banyak sekali yang palsu di sekeliling kami. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun banyak yang palsu. Yang mengaku penginjil, yang mengaku pendeta. Ketika mendoakan orang, ternyata di baliknya adalah materi. Ajar setiap kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, tanpa terkecuali hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Karena firman itu adalah pedang bermata dua, tidak ditujukan hanya untuk jemaat, tetapi untuk siapapun yang mengkhotbahkannya juga. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menghibur kami, menegur kami jika kami mulai jalannya menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi memberi peneguhan ketika jalan kami sudah benar. Berkati Pak Yohanes Gunawan dan seluruh tim yang ada di tempat ini, yang melayani dengan sungguh-sungguh, berapapun jemaat yang masih ada, ketika mereka sungguh-sungguh melayani Engkau, kehidupan mereka akan dijamin sampai pada afterlife, kehidupan setelah kami dipanggil Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu di tempat ini,
Mereka datang dengan kesungguhan hati, hanya Engkau yang tahu isi hati kami. Biar Engkau sediakan memberkatinya berlimpah-limpah. Amin. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, dia mengenal seorang manusia entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, yang dibawa Tuhan ke langit yang ketiga. Ajar setiap kami untuk sungguh-sungguh, untuk persiapkan rumah kami di surga nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak munafik, mari sama-sama katakan, Amin. Amin.